Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Syafitri Lubis dari kelas MI 1B ingin mempresentasikan hasil PPT tugas mandiri ketiga tentang manajemen struktur dan pengelolaan sistem operasi. Yang pertama, kita akan membahas pengertian struktur. Struktur sistem operasi merupakan komponen-komponen sistem operasi yang menghubungkan dan dibentuk di dalam kernel. Sistem operasi juga sebagai kumpulan prosedur yang masing-masing saling dipanggil jika dibutuhkan. Setiap prosedur yang ada di dalam sistem ini mempunyai interface yang sudah didefinisikan dengan baik. Selanjutnya, pertama kita masuk ke struktur sistem MS-DOS. Sejumlah sistem komersial yang tidak memiliki struktur yang cukup baik. Sistem operasi ini cukup sederhana dan memiliki banyak keterbatasan. Salah satu contoh sistemnya adalah MS-DOS yang dirancang oleh orang-orang yang tidak memikirkan akan kepopuleran software tersebut. Dan MS-DOS ini mempunyai beberapa struktur antarmuka dan tingkatan fungsional, tidak terpisah secara baik secara gambar, karena Intel 8088 tidak menggunakan dual model sehingga tidak dapat diproteksi oleh hardware. Oleh karena itu, orang mulai enggan menggunakan sistem MS-DOS tersebut. Selanjutnya masuk ke struktur sistem Unix. Sistem operasi Unix ini juga terbatas pada fungsi perangkat keras dan struktur yang terbatas. Unix hanya terbagi di atas dua bagian, yaitu kernel dan program sistem. Kernel berada di bawah tingkat antarmuka sistem call dan di atas perangkat lunak secara fisik. Kernel ini berisi sistem file, penjadwalan CPU, penjadwalan memori, dan fungsi sistem operasi lainnya yang berupa sejumlah fungsi besar pada satu level. Program sistem ini juga meminta bantuan kernel untuk memanggil fungsi-fungsi dalam komplikasi dan manipulasi file. Selanjutnya, struktur berlapis atau layered. Struktur ini pada dasarnya dibuat menggunakan pendekatan top-down. Semua fungsi ditentukan dan dibagi menjadi komponen-komponen modularisasi sistem, dilakukan dengan cara mencegah sistem operasi menjadi beberapa lapis. Lapisan terendah adalah perangkat keras dan lapisan teratas adalah user interface. Selanjutnya, kita juga masuk ke mesin virtual yang ada di struktur sistem operasi. Mesin virtual adalah implementasi perangkat lunak dari sebuah mesin komputer yang dapat menjalankan program sama seperti layaknya sebuah komputer asli. Keuntungan dan kerugian konsep mesin ini yaitu keuntungannya, konsep mesin virtual menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem sehingga masing-masing mesin virtual dipisahkan oleh mesin virtual yang lainnya. Isolasi ini tidak memperboleh pembagian sumber daya secara langsung. Sementara kerugiannya yaitu konsep mesin virtual sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi tepat dan pada mesin yang terjadi sebenarnya. Selanjutnya kita masuk ke pengelolaan. Pengelolaan dalam sistem operasi melibatkan tugas seperti alokasi sumber daya, penjadwalan proses, manajemen memori, dan penanganan interupsi untuk memastikan efisiensi dan kinerja sistem yang optimal. Fungsi pengelolaan itu sendiri mengontrol fungsi perangkat keras seperti memori, CPU, hard disk, dan perangkat keras lainnya, dan juga mengatur fungsi program software agar terhubung dengan perangkat keras tersebut. Contoh pengelolaan itu mencakup dari beberapa aspek. Yang pertama, manajemen proses, kedua, manajemen memori, ketiga, manajemen sumber daya, keempat, manajemen jaringan, dan kelima, manajemen daya, dan ada beberapa yang lainnya. Sekian presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.